menjadi kehidupan yang lebih indah dengan wahyu-wahyunya yang dibawa oleh beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Semoga kita semuanya bisa merasakan syafaat di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya, mohon izin Pak, ini mungkin acaranya santai saja ya Pak. Ini kan forumnya majelis ilmu sambil diskusi gitu ya. Iya, Jadi nanti ketika Pak Isrodin sambil cerita gitu perjalanan Pak Isrodin tentang Maret Rezeki, karena saya yakin pada kesempatan kali ini ada juga nih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih baru, masih awam dengan Maret Rezeki itu apa, seperti apa gitu. Nah, biar teman-teman kita juga semua tahu, nah proses perjalanannya Pak Isrodin seperti apa, terus aktivitasnya Pak Isrodin seperti apa, nanti kita bisa berkembang nih diskusinya. Gitu, silakan Pak Isrodin. Gitu. Ini mungkin pertama kita baca Al-Fatihah dulu boleh ya Pak ya? Pertama mungkin. Silakan. Ya. Nanti kirimkan juga Pak Ustadz Nasrullah selaku apa ya? Selaku yang kalau nggak ada beliau Pak Nasrullah intinya ilmu ini nggak mungkin bisa kita mengenali. Pertama kita sediakan untuk mencari keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Libtigo imardatilah. Walidalabi syafa'ati Rasulillah. Berwargatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Jadi mungkin yang pertama adalah cerita tentang pengalaman saya di dalam menjalankan, pertama mungkin mulai kenal dari ilmu magnet rezeki sampai pada akhirnya saya menjadi sertifikat trainer magnet rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama memang sebenarnya ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya saya cari. Dari dulu saya mencari ini. Karena dulu saya tuh begini. Saya sebenarnya ingin tahu hidup ini sebenarnya untuk apa sih? Terus saya galau ini sebenarnya udah pok ini, saya mau. Terus waktu itu saya baca-baca Al-Quran Pak. Saya baca-baca Al-Quran. Terjemahannya itu, saya baca Al-Quran itu terjemahan Al-Quran. Ya sebenarnya cuma pertama ingin tahu saja sih, Al-Quran itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu kan udah ada. Itu maksudnya itu seperti apa begitu. Jadi saya baca Al-Quran, terjemahannya itu dengan pertama itu hanya maksud ingin tahu saja sampai selesai. Ternyata setelah selesai ternyata saya ya lumayan takjub gitu. Masya Allah. Padahal saya dulu hanya membaca-baca sendiri, nggak ada gurunya juga. Tapi saya udah Al-Quran ini bagus ini, ajaib itu. Terus ya waktu itu saya merasa saya ini kayaknya bisa adik. Mestinya saya ini merasakan sebuah kayak dapat ide ya gitu, kayak dapat ketenangan. Terus berjalannya waktu, ternyata saya nggak bisa untuk untuk menjaga rasa hidayah sebuah ketenangan yang mungkin kalau di magnet rezeki juga disebut sebagai sebuah ketenangan batin ya, mihrab qalbi. Terus seiring berjalannya waktu itu terus saya mendaftar kuliah Pak. Daftar kuliah, karena Pak saya tahu Islam agama ajaib dan saya nggak mungkin bisa sendiri. Maksudnya saya nggak mungkin bisa paham apa yang sebenarnya di dalam. Terus saya juga kuliah di sekolah saya di Ainu Kebumen, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya berniat saya ingin mencari guru di situ. Saya mencari guru di situ. Sambil berjalan, saya niatnya bukan apa-apa, sebenarnya cuma ingin cari guru aja. Terus
ternyata kajian yang di kuliah itu ya biasa-biasa saja, tulisan biasa, nggak mengajarkan kajian apapun. Dan waktu itu saya juga ujuk-ujuk karena frekuensi saya ini sebenarnya sudah frekuensi yang ingin mencari hidayah begitu. Mencari hidayah. Waktu Pak Isrodin, itu, ya, mohon izin, Pak Isrodin dulu mengenal ilmu mata rezeki ini tahun berapa? Di tahun berapa Pak Isrodin? Itu tahun saya mengenal tahun 2017 sekitar tengah-tengah mungkin Pak. Masya Allah, udah 5 tahun yang lalu Pak Isrodin ya? Akhir. Luar biasa, ya. Itu juga 5 tahun dari orang Kebumen gitu. Nggak lancar gitu. Ya, jadi dari tahun 2017 Pak Isrodin sudah mengenal ilmu mata rezeki dan di tahun-tahun ini Pak Isrodin sudah masuk ke dalam jajaran Certified Trainer Magnet Rezeki, gitu Pak Isrodin ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, biasa. Intinya ini belajar. salah satu CTNR yang mewakili kota Kebumen ya, betul Pak Isrodin ya? Sepertinya baru satu Pak Isrodin ya? Ada 2. Oh ada 2. Ada 2 tapi ya itu lebih senior daripada saya, tapi beliau bertempat tinggal di Bandung Pak. Beliau di Bandung. Oh beliau di Bandung. Namanya Sarif apa ya? Oh gitu, ya. Nah terus mengenai magnet rezeki sendiri Pak Isrodin nih, pastinya teman-teman kita banyak yang belum tahu nih kan, istilahnya kok unik gitu ya, magnet rezeki gitu kan. Nah dari pengalamannya Pak Isrodin sendiri yang sudah belajar tentang ilmu magnet rezeki ini, bagaimana sih diri kita menjadi magnet rezeki? Jadi aktivitas sehari-harinya harus seperti apa, harus melakukan amalan apa aja supaya rezeki yang kita cari, yang kita dapatkan betul-betul barokah, manfaat, banyak, berlimpah gitu. Gimana Pak Isrodin? Silakan. Ini langsung ke the point ke itu ya, ke magnet rezekinya ya. Betul, silakan. Sebenarnya kalau kata Pak Nasrullah itu kan magnet rezeki itu kan katanya simpel, tapi yang nggak simpel itu yang nggak simpel itu mengamalkannya begitu ya. Mengamalkannya ya. Karena iya. mengamalkannya. Jadi kita sebenarnya sudah ngelotok magnet rezeki itu. Kita hanya 3 konsep saja. Kita positive thinking, pikiran kita selalu wow keren, itu wow keren, pikiran kita wow keren. Terus hati kita tenang. Ya. Pertama pikiran kita harus wow keren, yang kedua hati kita tenang. Dan ternyata itu wow keren itu, kita wow keren di pikiran tuh belum tentu rasanya itu sudah ada itu. Jadi di kita kadang kita berusaha wow keren. Dan yang kedua kita berusaha tenang, tapi terkadang itu belum memunculkan rasa keadilan. Ya kecuali memang yang sudah benar-benar bisa wow keren beneran. Tapi misal belum, ini karena tidak mudah, jadi intinya tidak mudah. Terus pertama kita harus wow keren. Yang kedua positive feeling, kita harus berusaha tenang, menenangkan diri. Ternyata di positive motivation sebenarnya kita itu nggak bisa. Wow keren gitu. Makanya kita perlu yang namanya benar-benar pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satunya biar bisa wow keren beneran itu ya sebenarnya yang lebih fokus, yang lebih utama itu di positive motivation-nya itu. Jadi wow keren ternyata misal kok baca itu, misal tenang ternyata nggak bisa tenang. Jadi maka kuncinya itu solusinya di positive motivation itu. Di positive motivation itu kita benar-benar merasa sebenarnya kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang benar-benar butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya Nabi Adam dulu ketika turun dari surga itu kan, ya Allah,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhana lanakunanna minal khasirin. Aku lemah itu di hadapan Allah supaya benar-benar nanti frekuensi kita yang bisa kita untuk modal. Pak Isrodin, tadi kan Pak Isrodin menceritakan tentang wow keren gitu ya. Karena kan istilah wow keren ini kan pastinya buat yang baru banget mengenal Mata Rezeki ini kan adalah kata-kata yang unik gitu kan. Sebenarnya pemaknaannya wow keren itu sendiri bagaimana sih Pak Isrodin? Pemaknaannya karena gini kan, ketika kita mendapatkan ujian, kalau kita mendapatkan ujian maka seringnya kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau astagfirullahaladzim gitu ya. Kemudian kalau kita mendapatkan kabar baik, nikmat yang tidak disangka-sangka, seringkali kita terbiasa mengucapkan alhamdulillah gitu. Nah, sementara di Mata Rezeki ini kan kita diajarkan untuk mengungkapkan wow, keren gitu. Walaupun kadang-kala nih hati kita lagi nggak gitu, lagi nggak kuat gitu. Nggak pas, tapi dipaksa nih kudu ngomong wow keren gitu kan. Ini gimana Pak Isrodin ini? Menurut Pak Isrodin pembahasannya gimana? Jadi tentang kalimat wow keren ini Pak Isrodin. Karena itu tadi itu sebuah pembelajaran ya Pak, karena sebenarnya wow keren ini ya saat kita menerima musibah itu ya sebenarnya itu secara nggak langsung mengucap wow keren pun sebenarnya itu udah frekuensi wow keren. Artinya wow keren itu ya sebenarnya rasa yang syukur begitu, rasa yang menerima dan syukur. Jadi emang ya kalau lagi musibah datang wow keren ya rasanya nggak nyambung. Jadi memang luar biasa ketika kita dipaksa untuk biasa. Ngomongin dipaksa ini sebenarnya orang banyak yang nggak mau dipaksa. Tapi mau nggak mau kalau maka kita harus siap untuk memaksa diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar yang paling pertama dulu di Rezeki adalah mengucapkan kalimat wow keren. Kalau lagi ditilang polisi ya wow keren, gitu kan? Lagi kena tilang karena kalau kena tilang berarti kita yang salah ya. Kalau lagi kena tilang wow keren, gitu kan? Pasti ada ketidaktepatan dalam diri kita. Atau mungkin ketika kita naruh barang di satu tempat di rumah kita, kunci motor misalkan, kita mau pergi bergegas ternyata kunci motornya tidak ketemu, ya kan? Waktu sudah harus berangkat kerja misalkan buru-buru, nggak ketemu juga, akhirnya wow keren juga naik Gojek misalnya gitu kan, atau mungkin contoh-contoh yang lain. Jadi memang banyak sekali kejadian-kejadian yang dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya Pak Isrodin ya. Iya. Seringkali seperti yang tidak kita mau dan mau nggak mau kita kudu mau, gitu kan, mau disuruh. Jadi ternyata salah satu resep dari Mata Rezeki ini adalah mau nggak mau kita harus selalu bahagia, selalu mengucapkan wow keren terhadap apa yang kita alami gitu Pak Isrodin ya. Mantap ya. Kita tentang sedikit mengulas tentang positive motivation. Nah ini Pak Isrodin, ini kayaknya nih ilmunya di situ nih. Kita bisa ngomong wow keren dia di mulut doang gitu kan. Iya. Nah, ini persoalan teman-teman semua di Mata Rezeki memang luar biasa di ilmu ini. Bagaimana Pak Isrodin? Silakan mohon dijelaskan. Ya ini untuk langkah pertama menuju positif motivation itu kan kita, jadi memang wow keren itu sebenarnya itu wow keren yang sejati itu sebenarnya masuknya di positive motivation plus 5 itu wow keren itu sebenarnya law of projectnya itu udah nyambung tuh di plus 5 sebenarnya itu. Jadi untuk benar-benar kita masuk plus 5 ya kita harus melangkah yang positif satu dulu. Yang pertama positif satu, kita belajar siap mengaku salah. Saya salah, semuanya benar. Saya salah, semua benar. Kemudian masuk ke positif 2, kita bekerja sama dengan sebuah keadaan. Wah, ternyata keadaannya seperti ini, kita harus berusaha bekerja sama ini. Harus berusaha ya keadaan seperti ini ya baiknya bagaimana kita harus benar-benar bekerja sama. Masuk positif motivation plus 3, kita ini ujiannya kita ini
benar-benar kita harus memasakkan itu. Kita harus benar-benar sabar. Sabar, benar-benar sabar. Ini ujiannya di sabar. 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 Ya. Ini kekuatan dari dalam ini yang butuh benar-benar energi powerful. Nanti kalau kita sudah bisa menguasai, bisa lolos energi plus 3 ini, kita akan menuju mencapai pada tahapan ridho terhadap apapun yang terjadi, gitu Pak Isrodin ya? Iya. Luar biasa, keren banget. Nah, Pak Isrodin, dari sepengalaman Pak Isrodin mengamal ilmu menata rezeki dari sejak tahun 2017, keajaiban apa aja nih yang sudah diperoleh sama Pak Isrodin selama sudah mengamalkan ilmu menata rezeki, Pak Isrodin? Silakan. Iya Pak, bagi-bagi ya Pak. Ya ini ya. Saya ini kan dari orang, saya menganggap saya dari orang yang ibaratnya nggak punya apa-apa, terus saya bekerja juga ibaratnya apa adanya di rumah begitu Pak. Jadi modal saya hidup ini cuma ilmu makna rezeki aja. Modal ilmu makna rezeki aja gitu. Ya selain dari diri kita sendiri itu, yang kedua itu benar-benar makna rezeki gitu. Karena sebenarnya seperti itu. Yang pertama, keajaiban yang pertama, ini mungkin cerita dari selama awal mengenal ya Pak ya. Jadi saya dulu punya sebuah persoalan ini Pak. Saya punya sebuah persoalan sama saya. Bagi saya ini sebuah persoalan, tapi mungkin bagi ini hubungannya saya dengan orang tua saya ini dulu. Saya dengan orang tua saya ini. Jadi ibu saya, terus ayah saya. Kalau ayah saya ini orangnya rajin beribadah. Dia juga punya amalan yang setiap pagi itu diamalkan. Entah berapa lembar itu setiap pagi diamal. Saya belum pernah nanya amalan apa sebenarnya sih, tapi saya lain waktu mungkin saya nanya. Terus yang kemudian ibu saya ini orangnya orang gaul begitu Pak. Ibu saya ini orangnya agak ngetren gitu. Terus persoalan yang bagi saya, yang mungkin itu bukan persoalan dari ibu saya, itu keluarga saya itu ada pihak ketiga Pak, begitu Pak. Oh iya. Jadi saya merasa galau apakah, jadi sebenarnya rumah tangganya ya sepertinya kurang, kalau dibilang mungkin kurang harmonis ya Pak, gitu. Jadi saya jadi saya waktu kecil pun saya sepertinya harus mencari sebuah ketenangan tersendiri tuh Pak. Jadi motivasi saya karena mungkin rumah seringnya seringnya ramai begitu. Jadi motivasi saya sudah mencari ketenangan sendiri. Jadi waktu itu ada pihak ketiga dan saya ini kan masih polos. Ini saya mau ikut ayah saya yang rajin beribadah, Pak. Saya ikut ibu saya. Ya ibu saya ya ibadahnya juga rajin begitu. Tapi ya biasa saja gitu. Enggak santri kayak santri pondokan begitu. Terus yang waktu itu bagi saya itu sebuah persoalan, sebuah permasalahan hidup bagi saya itu. Sampai saya waktu itu curhat ke dosen saya. Ini saya keadaannya seperti gini. Dan saya merasa belum ada jawaban. Saya juga waktu itu juga curhat ke ke guru SMK saya waktu itu. Gini. Ternyata saya belum menemukan jawaban. Terus waktu itu saya itu ada yang kenalin ilmu magnet rezeki. Pertama kenal ilmu magnet rezeki, saya juga kepo, ini ilmu apa? Ilmu magnet rezeki. Ilmu magnet rezeki kan ya sudah seperti itulah paling. Jadi waktu itu saya juga waktu itu saya dikirimin satu audio yang judulnya itu Sakinah Selamanya, Pak. Jadi ini cara mencari jodoh ini sangat pas sekali dengan saya ini. Saya cocok sekali, nggak usah cari jodoh, jodohnya datang sendiri. Saya waktu itu sangat bersyukur dan sangat cocok sekali begitu.
Oh iya, Terus jadi salah satu keajaibannya dapat jodoh ya, Pak itu Asrudin itu ya. itu Iya keajaiban iya yang iya. itu keajaiban yang itu keajaiban yang kedua itu. Tapi keajaiban yang Iya. pertama itu setelah saya kan pertama saya dengerin tuh audio Sakinah selamanya, terus saya dikirimin channelnya. Setelah saya dikirimin Iya. channelnya, saya dengarkan dari awal sampai rampung itu sekitar berapa hari ya, berapa lah. Iya. Saya terus ini ilmu ajaib ini. Saya langsung berusaha mencari Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, saya mau jadi murid Bapak. Dulu waktu itu saya nyebutnya bukan Pak Nasrullah, tapi saya udah menyebut beliau sebagai guru saya begitu. Jadi, saya menganggap beliau ini Pak Nasrullah guru saya ini. Terus Pak Nasrullah itu membalas, jangan guru, kita sahabat saja begitu. Masya Allah, itu betapa sebenarnya sebutan guru saya itu dulu untuk mengagungkan Pak Nasrullah itu karena ilmunya yang dibawa itu keren sekali begitu Pak. Iya. Terus Pak Nasrullah bilangnya jangan guru, kita sahabat saja begitu. Iya. Dan alhamdulillah intinya itu sudah selesai. Alhamdulillah waktu itu kan menjadikan setelah saya mendengarkan ilmu magnet rezeki, dan karena saya sudah agak rada-rada paham intinya itu Pak. Jadi menjadikan energi batin saya ini seperti memancarkan suatu energi positif. Jadi waktu itu terus akhirnya, jadi saya merasa energi saya ini memancarkan energi positif. Terus akhirnya yang urusan keluarga saya juga itu sih sering banget untuk bertemu dengan orang ketiga itu. Jadi setelah saya mengamalkan ilmu magnet rezeki, sepertinya orang yang ketiga itu rasanya punya malu gitu. Maksudnya sebuah energi batil seperti kayak apa ya? Kayak menurun begitu. Jadi agak malu, dan akhirnya 1 bulan ya atas izin Allah, dengan izin Allah orang tersebut meninggal dunia Pak. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya, Pak Isrodin, ya, jadi ini keren banget nih mau ngomong cerita-cerita diskusi tentang ilmu mata rezeki yang Pak Isrodin sudah amalkan dan dapat keajaiban gitu ya. Nah, teman-teman dari sini semua kan pastinya penasaran Pak Isrodin nih, belajarnya ini mulai dari mana nih Pak Isrodin gitu kan, pengamalkannya nih dari Telegram kah gitu kan, dari audio Telegram kah, atau dari YouTube kah, atau dari buku gitu kan. Di mata rezeki ini kan banyak nih buku-bukunya nih Pak Isrodin ya. Dari buku, dari Telegram gitu. Nah, kemudian pengamalan sehari-hari ini yang dilakukan Pak Isrodin, apakah dengan mendengarkan audionya, atau mungkin pas sambil kerja depan laptop, atau lagi aktivitas sehari-hari sambil nyalain audionya, atau sambil lihat YouTube-nya, itu bagaimana Pak Isrodin kesehariannya? Jadi untuk pertama saya belajar emang pertama itu audio. Jadi audio sudah lumayan bagus, tapi saya masih butuh, kayaknya masih kurang ini. Terus kemudian saya beli bukunya Rahasia Magnet Rezeki. Rahasia Magnet Rezeki. Iya, buku itu. Jadi menurut saya audio dan buku Rahasia Magnet Rezeki itu udah komplit menurut saya sebenarnya. Ya selain juga melihat videonya Pak Nasrullah, testimoni untuk menjadi motivasi itu. Yang jelas video-videonya Pak Nasrullah juga ya, yang pokoknya link-linknya Pak Nasrullah hampir saya ikutin semua karena saya kepo gitu Pak. Karena saya kepo dan saya butuh ilmu ini. Betul. Untuk jadi ini Pak Isrodin adalah Iya Pak Isrodin, silakan. Jadi menurut saya ini yang lebih fokusnya malah ini sampai mana ini tadi? Pengamalan sehari-hari ya Pak? Gitu ya? Betul, pengamalan sehari-harinya Pak Isrodin. Pengamalan sehari-hari sebenarnya yang lebih utama itu melepas perisai rezeki. Melepas perisai rezeki. Iya, kalau
Kalau katanya saat kita berhati-hati atau jeli terhadap dosa-dosa kita, berhati-hati intinya saat kita bisa melepas perisai rezeki, kita akan merasakan surga sebelum surga. Sebenarnya fokusnya kalau saya sendiri tuh harus ke situ dulu, Pak. Kalau belum ke situ, ya artinya keadaan saya ini sedang detoksifikasi. Jadi motivasinya malah yang itu dulu. Motivasinya supaya kita benar-benar bisa clear dulu. Lepas perisai rezeki itu cirinya ya bisa berpositif thinking, berpositif feeling, positive motivation. Jadi kadang kalau untuk aktivitas sehari-hari kok jiwa saya ini belum positif. Ya saya aktivitas apapun saya tujukan untuk melepas perisai rezeki gitu, supaya misal saya berdagang ya saya niatkan saja untuk melepas perisai rezeki. Begitu, Pak. Kalau Pak Isrodin ini aktivitas sehari-hari apa, Pak? Dagang, Pak? Aktivitas sehari. Saya punya usaha di rumah di bidang jasa. Sebenarnya usahanya ini sudah dari dulu sih. Iya. Dari lulus sekolah saya belajar usaha sendiri. Saya di kampung sih, Pak. Iya. Ada barbershop, ada bengkel ringan, ada. Oh, alhamdulillah. Ada beberapa macam usaha ya, Pak Isrodin ya, keren banget. Karena saya dulu ada 3 ya. saya dulu sukanya di bidang jasa dulu. Alhamdulillah. Nah, Pak Isrodin nih, ngomong-ngomong tentang usaha, Pak Isrodin ya. Usaha itu sehari-harinya itu kan dinamikanya selalu baru, selalu berbeda gitu kan. Ada kalanya kita selalu ketemu dengan orang-orang yang baru gitu kan, menemukan tantangan-tantangan baru gitu. Ada juga customer yang nyaman, pelanggan yang baik hati, ada juga pelanggan yang kadangkala membuat hati kita nggak nyaman, kadangkala omsetnya lagi bagus, kadangkala omsetnya lagi nggak bagus gitu kan. Nah, bagaimana menyikapi seperti ini, Pak Isrodin? Kalau menyikapi seperti ini, saya sebenarnya apa ya? Kalau omset lagi bagus ya kita bersyukur ya. Kalau mungkin nggak bagus ya kita pun harus menerima karena fokus utamanya itu bukan omset. Kalau saya kemarin dengar testimoninya yang gebrek keajaiban orang Jogja apa ya, yang rumahnya gede banget. Ini katanya, ini sepertinya motivasi ini lebih pas karena misal lagi berdagang ya berdagang saja begitu. Misal untung ya alhamdulillah, nggak untung ya sudah. Dan yang lebih utama saya harus mengukir bahwa rezeki sudah diukur begitu. Maksudnya semuanya udah ada ukurannya. Ini kaitannya dengan rezeki on time nanti. Artinya harus meyakini, harus berusaha ke situ. Rezeki insya Allah semuanya udah cukup begitu. Jadi supaya apa? Supaya energi kita itu positif. Kalau kita yakin ya positif lah, intinya semuanya udah tercukupi. Itu harus untuk sebagai dorongan kita yang menjadikan energi positif itu harus benar-benar dikuatkan di situ. Jadi ini tetap berhubungan sekali dengan namanya energi positif ya. Energi Pak positif ya. Tadi dijelaskan sama Pak Isrodin kalau dalam berbisnis atau usaha berdagang gitu. Jadi fokus utamanya bukan omset ya, Pak Isrodin ya, tapi adalah ikhtiarnya gitu ya. Artinya kan selalu terus berusaha untuk memperbaiki ikhtiarnya dengan cara yang baik, tentunya dengan cara-cara yang memang diajarkan oleh Allah, oleh ilmu-ilmu yang memang kita dapatkan dari berbagai macam sumber disiplin ilmu gitu ya. Dan harus sambil diiringi dengan melepas perisai ya Pak Isrodin ya. Tadi kalau dikaitkan karena kebiasaan Pak Isrodin ini kan melepas perisai sehari-harinya. Berdagang mah iya gitu kan, berdagang mah iya gitu kan. Melepas perisai jadi kebiasaan sehari-hari. Sehingga nanti ketika jadi fokusnya bukan ke omset. Fokusnya adalah bagaimana membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, ternyata memang betul Pak Isrodin. Kalau kita fokusnya ke omset, justru malah kadang ketika omsetnya turun, nggak naik maksud saya, omsetnya lagi nggak baik, jadinya ada rasa-rasa yang mungkin jadi kurang percaya diri, jadi rasa
kurang bersemangat gitu ya Pak Isrodin ya. Iya. Jadi memang lebih fokus kepada ikhtiarnya gitu Pak Isrodin. Motivasi positif ya. Motivasi positif. Ya, ya, ya. Silahkan dilanjut Pak Isrodin, silahkan. Iya betul itu yang dikatakan Coach aja. Jadi yang lebih utama emang makanya banyak sekali orang-orang yang usaha belum lama terus nggak dilanjut, belum lama nggak dilanjut karena motivasinya utama itu cari untung mungkin. Jadi hasilnya kadang karena cari untung kadang nggak untung. Tapi kalau motivasinya kita saya berusaha untuk berikhtiar berdagang atau berusaha apapun, inti fokus utamanya ini untuk bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita akan lebih bisa menjaga usaha kita. Karena alhamdulillah ini usaha saya ini sudah mungkin dari sejak 2013 apa ya. Tapi kan walaupun intinya sebenarnya sampai saat ini biasa-biasa saja jalannya, tapi alhamdulillahnya itu masih berdiri begitu kan. Masih memberikan sebuah manfaat sesuai dengan porsi-porsi yang ada begitu Pak. Ya intinya usahanya bisa lebih stabil gitu dengan menjaga dengan motivasi utama yang bagus itu. Jadi memang bukan salah satu yang mendatangkan keajaiban adalah bukan bukan apa jenis usahanya ya, bukan apa jenis usahanya, tapi bagaimana caranya melakukan usahanya gitu ya Pak Isrodin ya. Karena usaha besar sekalipun, beromset besar sekalipun, ketika caranya kurang tepat, misal kata ya bisa jadi berakhir dengan ketidakbaikan gitu ya. Tapi ketika usaha yang biasa saja, tapi diiringi dengan ikhtiar yang luar biasa, dengan terus membuka perisai, dengan terus menggali potensi-potensi diri, maka akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Boleh jadi hasil yang luar biasa itu bukan berarti berupa dengan kemewahan, bukan berupa dengan harta benda, boleh jadi tentang kebermanfaatan untuk banyak orang, gitu Pak Isrodin ya. Iya. Makanya motivasi. Keren ini pengalamannya Pak Isrodin ini. Makanya motivasi saya menjadi certified trainer magnet rezeki karena saya udah melihat itu CTMR itu kayaknya lebih memberikan manfaat orang lain itu lebih mudah, maksudnya lebih kayaknya intinya lebih banyak. Intinya para CTMR itu kalau saya melihat kok mereka bisa ya bermanfaat untuk orang lain yang lebih banyak lagi intinya. Jadi saya motivasinya saya juga pingin seperti itu begitu. Alhamdulillah. Nah ini mengenai proyeksi pikiran nih Pak Isrodin nih. Pikiran kita ini kan sangat sensitif Pak Isrodin ya. Kadang-kala kita melihat warna merah gitu kan, ketika lihat warna merah jadi pengennya merah. Ketika lihat warna biru jadi kayak biru gitu. Ini saya coba istilahkan aja, warna merah itu kayak persoalan A, warna biru kayak persoalan B gitu. Artinya kan begitu banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran kita yang pada akhirnya ternyata justru bisa membuat diri kita terpengaruh gitu. Kalau kita tidak bisa menjaganya, kita tidak bisa mengelolanya. Nah, bagaimana nih Pak Isrodin tentang proyeksi pikiran Pak Isrodin? Tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami gitu. Silahkan Pak Isrodin. Iya betul, emang seperti itu. Itu kan bagian dari sebuah informasi yang masuk ke dalam otak kita itu. Jadi 60 juta ya, 60 juta per detik itu masuk. Jadi salah satunya supaya kita bisa melepas itu semua, kita harus di sisi lain kita harus benar-benar berdisosiasi dengan pikiran-pikiran informasi yang nggak bagus itu. Salah satunya ya dengan cara itu kan informasi yang nggak bagus. Salah satunya supaya kita terinstal, kita tersambung atau intinya kita menerima informasi yang lebih bagus. Kita harus menginput juga energi yang positif. Salah satu diantaranya kita harus kalau bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi setiap minimal mungkin
Kadang ya mungkin kalau bisa satu juz, kalau tidak satu juz ya setengah juz. Jadi lebih utamanya nanti satu huruf itu akan menghapuskan informasi-informasi itu, supaya benar-benar kita harus lepas informasi yang nggak bagus itu dengan cara kita menginput informasi energi Al-Quran itu. Ya selain itu mungkin kalau saya sendiri itu karena kadang seperti itu juga belum cukup, jadi kadang saya butuh sebuah waktu, entah itu dalam keadaan berbaring atau duduk, kita harus benar-benar, kalau bahasa di orang lain mungkin kita harus meditasi tapi kalau saya sendiri bukan menyebutnya, mungkin bukan meditasi tapi disasosiasi, tafakur. Bagaimana kita harus berjarak dengan masalah-masalah kita jangan terasosiasi dengan masalah-masalah, kita harus berdisosiasi. Intinya ini masalah, ini saya itu jangan sampai gabung kalau bisa gitu. Jeruk nipis gitu. Kita harus berusaha melepas jeruk nipis, karena itu informasi itu pada akhirnya akan menjadi jeruk nipis kita. Nah, kita itu harus bisa melepaskan jeruk nipis itu. Begitu ya Pak ya? Ya. Jadi salah satu metodenya gitu ya untuk menjaga informasi yang luar biasa banyaknya dalam diri kita itu dengan cara membaca Al-Qur'an gitu ya Pak Ustadz, Pak Isradin ya. Karena dengan membaca Al-Qur'an, karena dengan membaca Al-Qur'an tersebut dari setiap hurufnya itu saja mendatangkan kebaikan. Iya, 10 kebaikan. Mendatangkan 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca satu juz, wah bayangkan berapa ribu kebaikan yang kita peroleh. Gitu, sehingga pikiran-pikiran kita terjaga ya Pak Isradin ya dari hal-hal yang tidak baik gitu kan. Karena memang istilahnya, kalau kita bisa menjaga pikiran, karena sebelum masuk ke hati ini kan pikiran dulu nih yang mengelola ya Pak Isradin ya. Pikiran ini mengelolanya yang nggak baik jadi baik, maka ketika merasuk ke dalam hati pun jadi baik, jadi kerasa lebih enjoy aja mengalaminya, melewatinya gitu. Tapi ketika pikirannya udah nggak baik, ya nggak bisa mengelola dengan baik, maka apapun yang masuk ke dalam hati kita melalui pikiran ya responnya jadi kurang baik gitu. Jadi memang salah satu rahasianya untuk mendapatkan keajaiban adalah dengan cara bertafakur. Tafakur itu kalau dalam istilah di Mata Rezeki itu sering diistilahkan dengan disasosiasi ya Pak Isradin ya. Disasosiasi ini menjauh. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya itu ya, dalam bahasa sederhananya adalah masuk ke dalam gua keajaiban gitu ya Pak Isradin. Jadi makanya kenapa Ustaz Asrul selalu menyampaikan dengan cara masuk ke dalam gua keajaiban setiap harinya. Saya terinspirasi sekali Pak Isradin. Mohon izin saya tambahkan dengan Coach Novel itu luar biasa. Beliau aktivitasnya itu setiap pagi. Coach Novel itu adalah ketua Korwil Jawa Tengah ya, Korwil Jawa Tengah. Beliau hari ini lagi belum bisa hadir, ada kegiatan. Jadi beliau itu setiap paginya selalu masuk ke dalam gua keajaiban. Jadi menghimpun energi positif dulu, menghimpun energi positif, dan saya juga merasakan gitu ya, memang di usia beliau aja masih produktif gitu. Wah, ini memang rahasia keajaiban, ini bisa bikin orang makin produktif, ini nggak pandang usia. Gitu ya Pak Isradin ya. Alhamdulillah ini Pak Isradin ada yang bertanya nih Pak Isradin, mohon izin saya bacakan ya. Ini dari Bunda Ana, Bunda Ana. Izin bertanya, hal berbeda. Dari mana ini? Bu Ana dari ini beliau belum menuliskan nih. Oh iya. Izin saya bacakan ya Pak Isradin ya. Izin tanya hal berbeda, saya berharap dapat jodoh yang sama-sama belajar dan mengamalkan ilmu magnet rezeki. Namun teman dekat saya masih anggot-anggotan buat belajar MR gitu. Jadi masih belum semangat, teman-temannya belum satu energi. Mohon solusinya, saya harus bagaimana? Saya tinggalkan dia atau bagaimana? Karena saya ingin kedepannya sama-sama gitu. Silakan Pak Isradin. Kalau urusan jodoh ini, kalau urusan jodoh sebenarnya kalau sudah mendengarkan mungkin ya, ini mungkin saya menyampaikan apa yang ada di urusannya. Intinya saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Nasrullah. Jadi kalau urusan jodoh
sebenarnya di diri kita juga sih. Kalau di dalam Al-Quran itu kan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Kalau laki-laki yang tidak baik itu untuk wanita-wanita yang tidak baik. Jadi fokusnya kalau jodoh ini sebenarnya kita itu mau jodoh yang baik apa yang nggak baik begitu. Jadi fokusnya kalau misal kita mau cari jodoh yang baik ya kita berfokus saja memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya gimana caranya? Nah ini yang nilai nanti biar Gusti Allah saja. Jadi memperbaiki diri itu diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya udah pantas baik apa belum ini ya Allah? Begitu. Nah itu yang perlu diutarakan sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal belum, karena jodoh itu udah ada. Jadi saya sendiri urusan jodoh ini nggak nyari jodoh. Alhamdulillahnya saya hanya fokus saja sakinah selamanya, nggak usah nyari jodoh. Benar-benar nggak usah nyari jodoh. Pokoknya yang lebih utama karena saya fokusnya magnet rezeki, kalau nggak usah nyari jodoh begitu. Besok kalau sudah saatnya datang. Sampai ibu saya pun setiap hari galau. Mana pacar kamu Isrodi, mana pacar kamu gitu. Ini menjadi saya berusaha menenangkan diri. Saya nggak cari jodoh. Nanti kalau saatnya datang itu datang gitu. Alhamdulillah. Allah. Ya dengan izin Allah teman saya itu mempertemukan saya dengan jodoh saya. Ya alhamdulillah. Intinya ya sama-sama lah. Kalau jodoh itu sebenarnya cermin diri kita sendiri. Cerminan diri kita. Jadi dimulai dari diri kita dulu ya, diri Pak Isrodin ya. Berbagai diri di hadapan Allah gitu. Masya Allah. Iya, Bunda Mbak Ana ya, Mbak Ana karena beliau belum nikah. Mbak Ana, jadi kalaupun calonnya atau rekan dekatnya belum bisa lebih semangat lagi mengenai ilmu rezeki, memulailah dari diri Mbak Ana dulu. Terus bersemangat. Dulu, memperbaiki diri. Ini salah satu yang ada di audio. Apa yang di luar diri kita adalah pencerminan dari kita gitu. Kalau kita punya cermin yang baik, kemudian maka kemudian di luar pun akan bercermin kepada kita melihat bahwa oh iya saya jadi akan berubah seperti halnya yang kita lihat di depannya. Biasanya sih gitu. Menular sih energinya. Kalau kita baik maka energinya yang lain juga ikut menular gitu ya Pak Isrodin ya. Betulnya baik. Alhamdulillah keren. Nah Pak Isrodin. Jadi memang persoalan jodoh ini luar biasa sih, misteri gitu. Nah, Pak Isrodin sekarang kan sudah ada putra putri ini pastinya kan. Nah, untuk mengamalkan ilmu mantra rezeki bersama keluarga, ya, dengan pasangan, dengan anak-anak, atau dengan keluarga yang lainnya, atau dengan kerabat-kerabat yang lainnya gitu, bagaimana Pak Isrodin? Cara mengajaknya, terus bujuknya gitu gimana Pak Isrodin? Sebenarnya itu kalau di audio Pak Nasrullah itu nafsi karena ya magnet rezeki bagian dari salah satu ibaratnya keinginan atau hajatnya saya sendiri yang dulu mengamalkan begitu. Dan sebenarnya kita itu nggak butuh siapa-siapa untuk mengamalkan magnet rezeki. Kalau mau ya diamalkan, kalau misal nggak mau ya nggak diamalkan. Tapi alhamdulillah saya ini pingin sekali magnet rezeki gitu Pak. Yeah. Jadi motivasinya karena saya sendiri tuh pengen. Jadi ya lama kelamaan emang istri saya juga memahami terumbu karang. Kadang saya pun masih masa magnet terjadi terumbu karang sukanya masih nyakitin istri kan tentu ya. Iya. Jadi intinya terkadang saya sendiri pun yang sudah motivasinya pengen magnet terjadi pun intinya belum tentu berhasil begitu Pak. Apalagi yang enggak bermotivasi mengamalkan sama sekali. Betul. Jadi memang enggak mudah. Betul. Sepakat saya, memang tidak mudah Pak Isrodin. Jadi ya baik sekali, terima kasih jazakumullah nih dari dari Mbak Ana. Jadi memang ilmu mantra rezeki ini jujur tidak mudah diamalkan ya. Tidak mudah diamalkan, tapi sesiapapun yang mengamalkannya maka akan banyak mendapatkan kemudahan gitu ya Pak Isrodin ya. Iya, insya Allah. Bahkan kalau Pak Isrodin tadi menyampaikan dimulai dari manakah untuk keluarga, ya mulai dari diri sendiri dulu gitu kan.
dari Pak Isrodin dulu, dari kita sendiri dulu, baru nanti dengan diri sendiri kalau kita udah mengamalkan, kita menjadi cermin buat mereka, kok berubah, kok ternyata lebih baik pribadinya gitu, maka mereka dengan sendiri akan tergetar gitu kan. Iya. Nah, dari sini juga tadi Pak Isrodin menyinggung tentang istilah terumbu karang gitu kan, terumbu karang, jadi nyambung lagi nih Pak Isrodin terumbu karang. Ini kan teman-teman yang baru nih yang hadir pada kesempatan kali ini pastinya ada yang asing gitu kan, ada yang belum kenal, bukan asing, belum kenal dengan yang istilah terumbu karang. Ini seperti apa ini Pak Isrodin? Istilah terumbu karang itu bagaimana Pak Isrodin? Terumbu karang itu kan kalau Asrullah menjelaskan rezeki itu langsung saja untuk poin terumbu karangnya biar enggak panjang lebar. Jadi rezeki Allah untuk manusia itu dititip di kemuliaan dan di kebahagiaan orang lain karena kita. Jadi saat kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki atau keajaiban atau energi positif itu akan mengalir pada diri kita. Mengapa disebut terumbu karang? Karena ini sebenarnya terumbu karang itu kan tempat makannya ikan. Jadi kalau terumbu karang itu rusak, itu 50 tahun itu baru kembali seperti semula. Jadi kalau misal hati orang lain itu kok kita dilalah melukainya, maka ini butuh waktu yang lama untuk melupakan, untuk benar-benar menghapuskan luka tersebut. Makanya disebut terumbu karang supaya kita menjaga terumbu karang, supaya kita menjaga perasaan dan hati orang lain. Alhamdulillah. Jadi memang istilahnya terumbu karang. Terumbu karang itu kalau di dalam lautan, kalau ada yang mohon maaf melakukan tindakan yang tidak baikan gitu ya, dengan bom dan sebagainya, maka itu akan pulih dalam waktu kurang lebih 50 tahun ya Pak Isrodin ya. Masya Allah, lama sekali. Bagaimana kalau luka hati seseorang gitu Pak Isrodin ya? Lukanya hati seseorang gitu kan, apalagi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Luar biasa itu kan, makanya berdampak pada rezeki yang kita peroleh sehingga menjadi perisai-perisai di mana akan menghalau rezeki-rezeki yang akan kita peroleh gitu. Jadi memang ini istilah baru, ini baru saya dengar nih, kalau terumbu karang itu kalau udah tidak baik maka baru akan pulih setelah 50 tahun. Keren banget nih Pak Isrodin. Nah Pak Isrodin, mengenai kembali tentang terumbu karang Pak Isrodin, ini kan ada istilah tadi menyampaikan bahwa kita akan memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu kan. Sementara kan terumbu karang itu adalah keluarga kita yang terdekat gitu ya Pak. Salah satunya yang paling dekat adalah keluarga kita di terumbu karang itu. Anak-anak kita, suami, istri, orang tua, kerabat gitu kan. Nah, bagaimana nih Pak Isrodin? Mohon diberikan contoh-contohnya nih, cara bagaimana sih membahagiakan mereka gitu. Gimana Pak Isrodin? Sebenarnya kalau membahagiakan ini kan butuh sebuah energi ya. Kalau kita energinya baik, kita lebih mudah untuk membahagiakan dan memuliakan. Tapi saat kita mungkin nggak baik, kita rendah hati saja kepada orang lain gitu. Kita rendah hati, kita menghormati saja dalam batin kita, mendoakan yang baik-baik gitu Pak. Karena mungkin kalau misal orang punya duit banyak, misal punya energi banyak, kebahagiaannya banyak, itu lebih mudah itu untuk membahagiakan. Tapi kalau misal kok nggak mampu, kita kalau di hadapan orang lain kita cukup menghormati saja Pak, dengan rendah hati ini. Insya Allah nyambung energinya nanti. Insya Allah maksudnya yang lebih utamanya itu satu sama dan terhubungannya itu nyambung. Jangan sampai kita melakukan hal yang nggak baik kepada orang lain gitu. Supaya ruhnya nyambung, supaya kita sama orang lain itu benar-benar nyambung. Kalau sudah nyambung kan insya Allah lebih mudah untuk berharmonis dengan lingkungannya, dengan apa-apa tidak ada apa-apa. Jadi di hadapan orang lain kita rendah hati gitu Pak, menghormati dan memuliakan. Kalau Pak Nasrullah itu mengajarkannya kita ketemu orang yang kita muliakan dan bahagian dengan minimal dengan berdoa begitu, minimal dengan ya Allah muliakan dan bahagiakan dia, dan itu juga menjadi sebuah energi yang baik untuk kita, yaitu itu dijelaskan di materi kickback saat kita ya Allah muliakan dan bahagiakan mereka. Artinya kita juga berdoa untuk diri kita sendiri, karena di alam kuantum kan
satu sama dan terhubung. Jadi kickback. Kickback ya, kickback. Ini ada istilah baru lagi nih teman-teman ya, Bapak dan Ibu ya. Yang belum kenal kickback apa gitu ya. Nanti bolehlah dengar di audio Mata Rezeki banyak gitu. Bisa belajar. Nah, istilahnya tadi ini keren juga nih Pak Isra, luar biasa nih. Tadi Pak Isra menyebutkan kalau kita lagi energinya lagi energi bubur gitu ya. Kalau dalam diri kita lagi ada energi bubur. Ibaratnya mohon maaf nih, kalimat yang sering kita dengar adalah lagi kurang nyaman itu, lagi nggak nyaman atau lagi dongkol ya, atau lagi sebel gitu ya. Lagi tidak positif dalam tanda kutip motivation tadi ya, itu lagi tanda kutip ya, tanda kutip pada intinya adalah tidak nyaman lah itu perasaannya, atau hatinya lagi nggak nyaman, maka cukup dengan kita merendahkan hati, ya Pak Isradin ya, merendahkan hati dan mendoakan, memuliakan dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang bersangkutan. Jadi justru itu akan membantu memberikan energi baik buat kita gitu ya Pak Isradin. Buat kita sendiri mana. Allah kabir. Nah, Pak Isradin, hubungannya dengan kickback ini, saya coba akan apa namanya menanyakan tentang kickback nih sekalian sama Pak Isradin, supaya teman-teman juga di sini juga nggak penasaran di kickback kayak apa gitu kan. Kok kickback itu kan tendangan balik, kalau istilah bahasanya kan tendangan balik gitu kan. Nah, ini doanya menjadi doa kickback gimana nih gitu kan. Gimana Pak Isradin tentang kickback itu, gimana sih kok kita mendoakan orang lain maka kita akan mendapatkan manfaatnya juga, ini gimana Pak Isradin? Iya, kalau di beliau Pak Nasrullah menjelaskan kalau kickback itu pada saat kita mendoakan orang lain. Pada saat kita mendoakan orang lain, berpikir yang bagus untuk orang lain, itu malaikat itu dalam sebuah hari akan mendoakan kita dengan doa yang sama kepada diri kita. Sedangkan malaikat itu, dijelaskan beliau Pak Nasrullah itu, malaikat itu nggak punya perisai rezeki. Jadi insya Allah untuk menjadi terkabulnya doa kita itu menjadi lebih mudah dengan melakukan doa untuk orang lain ini. Begitu Pak. Begitu. Iya. Jadi memang ini kickback ini kan adalah doa dari malaikat nanti. Diaminkan oleh malaikat ya. Diaminkan oleh malaikat. Jadi memang doa dalam diam itu luar biasa. Doa dalam diam dan tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Wah, ini dampaknya memang keren banget gitu kan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kita sama-sama belajar dengan Bunda Susan CTMR, beliau sempat mengajarkan begini Bapak dan Ibu. Mohon izin saya sedikit ini ya Pak Isradin ya, sedikit ada ilmu yang bisa saya bagikan gitu kan. Jadi beliau salah satu caranya untuk kita melakukan aktivitas kickback adalah itu dengan mendoakan mereka-mereka yang ada muncul dari status WA gitu kan. Kadang-kadang kan kita mohon izin kalau pakai WA gitu kan. Iya Pak. Kalau kita pakai WA gitu kan, ada orang nih pakai ganti status gitu kan. Ada yang statusnya jualan, ada yang statusnya lagi jalan-jalan gitu. Ada statusnya lagi bikin pertemuan, Ibu dan Susan lagi bikin acara pertemuan atau apa nih kalau nggak salah. Ada juga yang lagi jualan kue gitu ya. Kita doakan aja ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lihat, apa yang diganti status hari ini, mereka dilariskan jualannya, dimudahkan bisnisnya, dipertemukan dengan orang-orang atau pelanggan-pelanggan yang tepat gitu. Itu kalau misalkan sehari-hari kita lakukan itu akan ada dampak yang luar biasa buat diri kita gitu. Apalagi yang punya kegiatan usaha gitu, itu omsetnya bisa terbantu. Banyak keajaiban dari sana. Atau boleh jadi bisa juga dilakukan ketika lagi jalan gitu kan. Ketika lagi jalan, misal kata Bapak dan Ibu lagi jalan-jalan keluar ya toko-toko gitu ya. Ada toko yang lagi rame, ada bengkel yang lagi nggak rame, atau mungkin ada counter handphone yang pengunjungnya banyak gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang rezekinya makin banyak, makin barokah, berlimpah gitu. Itu nantinya kalau itu menjadi kebiasaan Bapak dan Ibu, maka akan kita ya dapat aminnya yang berlipat ganda dari malaikat. Gitu Pak Isradin ya? Iya Pak. Ya? Allah, keren banget ini. Ini jadi kita ilmu ini kan saling mengingatkan Pak Isradin ya. Saling mengingatkan. Saya juga nggak ingatkan gitu. Teman-teman di sini juga Pak. Mungkin ada yang baru tahu, jadi tahu gitu. Oh ini ya cara-cara rahasianya itu ternyata seperti ini gitu kan. Rahasia-rahasia untuk mendatangkan keajaiban rezeki itu cara-caranya sederhana gitu. Tapi tidak sesederhana melakukan gitu ya Pak Isradin ya. Iya, alhamdulillah. Caranya sederhana tapi tidak sesederhana melakukan gitu kan. Memang perlu dicoba lah pokoknya. Butuh perjuangan gitu walaupun sederhana.
Tapi memang seperti yang tadi disampaikan Pak Srodin tentang rendah hati gitu. Hubungannya rendah hati ini kan adalah melepaskan ego. Kita kan egonya sebagai seorang manusia gitu ya, pengennya selalu dihargai, pengennya selalu dihormati, pengennya selalu dipangku. Kalau orang Jawa mah dipangku. Kalau nggak dipangku dia nggak hidup gitu kan. Atau pengen dipanggung dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini salah satu hal yang memang kita harus belajar dan membiasakan untuk bagaimana caranya melunturkan ego. Nah ini memang pelajaran luar biasa. Ini luar biasa. Melunturkan ego, saya yang salah, mereka yang benar. Saya yang salah, mereka yang benar. Mungkin kita boleh jadi nggak salah, kita boleh jadi memang nggak tepat, kita boleh jadi memang yang benar. Tapi kalau kita yang merasa benar, maka persoalan nggak akan pernah tuntas, nggak akan pernah selesai. Makanya seperti yang disampaikan Pak Isrodin tadi, kalau kita ingin mendapatkan keajaiban, maka muliakan dan bahagiakan orang lain dengan cara merendahkan hati kita, dengan cara melunturkan ego kita, supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan energi yang baik, sehingga akan ada keajaiban yang datang tidak terduga. Gitu Pak Isrodin ya? Iya. Keren nih, alhamdulillah nih Pak Isrodin. Keren, alhamdulillah ini. Ngomong-ngomong tentang kita menjaga lisan, bertutur kata yang baik dan berenergi tinggi juga tidak mudah gitu. Ketika emosi kita lagi nggak stabil gitu. Ini Pak Isrodin mohon ditambahin sedikit nih. Kita punya waktu 6 menit Pak Isrodin sebelum ditutup. Sambil nunggu barangkali ada teman-teman yang tanya. Mohon dijelaskan juga tentang istilah disiplin kata. Tadi kan terumbu karang sudah, kickback sudah, kemudian disasosiasi atau bertakur sudah. Melepas perisai juga sudah. Sekarang tentang apa tadi Pak Isrodin? Disiplin kata ya. Terakhir, disiplin kata. Silakan. Iya. Untuk disiplin kata ini emang kalau biasanya kalau emang benar-benar makan rezeki ini ya jurus disiplin katanya benar-benar dipakai karena setiap kata itu adalah memiliki energi. Misal kata kita sehat, maka sehat ini akan memancar akan mempengaruhi ke seluruh tubuh kita, sehat kita. Sehat ini, kata sehat ini akan menjadikan sebuah proyeksi di tubuh kita. Artinya disiplin kata ini sebenarnya fungsinya untuk menjaga biar energi kita lebih stabil. Terima kasih teman-teman, saudara semua yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini atas menghadirkan hati dan waktunya di Zoom yang mulia ini, dan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Isrodin dengan ceritanya perjalanan mengenal ilmu mantra rezeki hingga hari ini yang berdampak terhadap diri pribadi beliau, keluarga beliau, bisnis beliau, kemudian aktivitas sehari-hari beliau yang alhamdulillah juga beliau bisa sampai pada tahapan menjadi seorang CTMR di Mantra Rezeki. Bapak dan Ibu boleh nantinya barangkali di antara Bapak dan Ibu yang pengen nih, gimana caranya jadi CTMR gitu ya. Ikutin semua training-trainingnya di Mantra Rezeki, dari mulai private training, dari mulai semua diikutin aja. Nanti setelah Bapak dan Ibu sudah ikutin semua trainingnya, akan ada level di mana ada satu training namanya TFT ya. Untuk siapa namanya CTMR gitulah, yang para CTMR. Tapi tidak sering muncul sih, tidak sering ada gitu. Tapi akan ada gitu insya Allah. Nanti Pak Bapak dan Ibu bisa ikut dan nanti punya hak untuk bisa berbagi di acara Zoom kali ini gitu. Karena di Jawa Tengah ini masih sangat jarang sekali Bapak dan Ibu, masih jarang sekali. Makanya ayo kita sama-sama belajar, maksimalkan waktu, ilmu, amalkan, yuk kita bagi-bagikan ilmunya. Begitu Pak Isrodin, barangkali mau ada kata-kata terakhir, kata-kata pamungkas dari Pak Isrodin, moto, silakan. Kata-kata pamungkas dari saya nggak banyak aja ya. Iya, silakan. Intinya yang pertama ayo belajar istiqomah mengamalkan ilmu magnet rezeki. Insya Allah ini adalah benar-benar ilmu yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan biar kita bisa lebih berkah dalam mengamalkan ilmu ini, ya silakan kita bisa mengingat-ingat atau mendoakan beliau Bapak Ustadz Nasrullah supaya kita mengamalkan ilmunya
yang beliau ratik supaya bisa menjadi berkah untuk kita, maka ya kita harus ingat juga dengan beliau, minimal ya dengan mendoakan. Mungkin seperti itu saja Pak, mohon maaf Pak. Dan dari saya tentunya banyak sekali mungkin kata-kata yang kurang pas karena ya mungkin ketidakbisaan saya, karena saya mohon maaf yang setulus-tulusnya begitu Pak. Ya, amin, sama-sama Pak Isrodin. Pak Isrodin, terima kasih kami ucapkan, luar biasa ilmunya, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua Pak Isrodin. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup Pak Isrodin dengan ilmu rezeki yang tentunya itu menjadi energi bagi kita semua, sehingga kita bersemangat juga untuk mengamalkannya gitu. Karena boleh jadi kita tahu ilmunya, ya boleh jadi kita tahu ilmunya, tapi ketika kita jarang ketemu gitu ya, jadi kadang kita kurang termotivasi lagi. Makanya kenapa dengan adanya Zoom ini gitu ya, mudah-mudahan nih menjadi wasilah buat kita semua untuk saling mengingatkan ilmu pengetahuan rezeki ini, dan tentunya bisa semangat termotivasi kembali untuk terus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya, atas hadir hatinya, atas hadir waktunya pada malam hari ini. Saya Muhammad Yata Azza sebagai host di acara ini. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan di pekan depan kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang mulia ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ibu Miskin dari Probolinggo, silakan. Terhubung. Ya, salam sama terhubung. Ibu Agustin dari Tegal, terima kasih. Para CTMR datang semua nih Pak Isrodin, alhamdulillah. Bunda Susan, Coach Novel juga ada, alhamdulillah. Terima kasih Coach Novel. Masya Allah. Ya, ada Coach Novel, ada Bu Umi, dari Kendal, terima kasih sudah hadir. Ibu Nancy Febrian, terima kasih sudah hadir. Bapak Somad ini dari Bekasi, terima kasih dari awal beliau masih ada standby. Ibu Wasila, terima kasih. Ibu Dian Fitriana, terima kasih. Bapak Ibu India Estetik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah.